Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Zulfiana dari kelas 12 IPS 1. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan menjelaskan mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia, yang merupakan salah satu pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di Mad Insan Cendekia, Bangka Tengah. Adapun pembimbing kami yang mengajari kami dalam pelajaran ini yaitu Ustazah Muntazirah. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kehadiran Islam di Indonesia bukan tanpa awal dan proses yang panjang. Justru jika kita lihat pada masa Nabi Muhammad SAW, kehadiran Islam memerlukan perjuangan yang tentunya sangat berisiko. Lantas, gimana sih caranya Islam bisa masuk ke Indonesia? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui proses yang sangat panjang. Salah satunya dibawa oleh para pedagang. Namun, ada beberapa teori lain yang menjelaskan mengenai hal ini. Nah, kalau berdasarkan sejarah yang sering diperbincangkan, Islam masuk ke wilayah Indonesia sejak abad kedua. Nah, ngomong-ngomong mengenai masuknya Islam ke Indonesia, memiliki beberapa teori. Yang pertama, teori Gujarat, yang kedua, teori Mekah, dan yang ketiga, teori Persia. Jadi ketiga teori ini memiliki kisah yang berbeda-beda. Dalam teori Gujarat yang berasal dari India, menjelaskan bahwa Islam masuk ke wilayah Indonesia dibawa melalui para pedagang muslim. Nah, jadi sekitar pada abad ke-13 Masehi, Islam masuk ke Indonesia dan lama-kelamaan menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Selain dari teori Gujarat, ada juga teori yang lainnya yang bernama teori Mekah. Jadi hampir sama, namun teori Mekah ini berpendapat bahwa penyebaran agama Islam ini melalui para pedagang yang berasal dari Mekah, bukan dari India. Dan waktu itu sekitar abad ke-7 Masehi, yang lebih awal ya daripada teori Gujarat tadi. Nah, untuk teori yang ketiga ini yaitu teori Persia. Jadi ceritanya hampir sama lah ya, kayak teori Mekah dan teori Gujarat. Lagi-lagi perbedaannya terletak pada pedagangnya. Nah, jadi sebenarnya pedagangnya ini bertujuan ke Gujarat, namun karena satu dengan hal yang lain beristirahat dulu di wilayah Indonesia. Dan waktu itu abad ke-14 deh kalau nggak salah, 14 Masehi, dan hampir serupa lah ya dengan teori Gujarat. Nah, banyaknya teori ternyata tidak selalu memberikan dampak yang baik. Beda kepala, beda pula pemikirannya kan. Nah, adapun salah satu teori lain yang mengenai temuan Marco Polo mendukung adanya agama Islam yang berada di satu pulau di Indonesia, lebih tepatnya di wilayah Sulawesi Selatan. Kabarnya nih ya, orang di sana itu udah saling mengenal dan sering berkomunikasi dengan orang Perlak. Bahkan mereka juga bisa saling mengenal satu sama lain gitu. Beda halnya dengan wilayah Sumatera, yaitu penyebarannya melalui para ulama. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kesalahan dalam penyampaian. Saya Rizka Zulfiana, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.